sahabat inspiratifku, berjumpa kembali bersama saya Firman Hussein di channel yang keren beken ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan perjalanan sejarah tentang Turki di abad ke-21. Negara ini terus mengalami perubahan dalam politik, sosial, dan hubungannya dengan negara-negara Muslim lainnya, baik di kawasan Timur Tengah maupun di seluruh dunia. Di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan dan Partai Keadilan dan Pembangunan, AKP, Turki terus menonjol sebagai kekuatan yang mengedepankan nilai-nilai Islam, sembari tetap berusaha menjaga statusnya sebagai negara sekuler. 1. Penguatan identitas Islam di Turki modern. Di era kepemimpinan Erdogan, simbol-simbol dan nilai-nilai Islam secara perlahan kembali mewarnai kehidupan publik di Turki. Salah satu langkah paling simbolis adalah pengembalian Hagia Sophia menjadi masjid pada tahun 2020. Setelah berfungsi sebagai museum selama lebih dari 85 tahun, keputusan ini disambut gembira oleh sebagian umat Islam dunia, yang menganggapnya sebagai kebangkitan semangat Islam di Turki. Namun, keputusan tersebut juga menuai kritik dari kalangan internasional yang menganggapnya sebagai langkah yang dapat memecah belah. Erdogan juga memperkenalkan berbagai kebijakan yang mendorong pendidikan Islam, termasuk membangun lebih banyak sekolah imam khatib yang mengajarkan ilmu agama dan mempersiapkan siswa untuk menjadi pemimpin Muslim. Dengan demikian, generasi muda Turki mulai melihat identitas Islam sebagai bagian penting dari kebudayaan dan sejarah bangsa mereka, meskipun Turki tetap mempertahankan statusnya sebagai republik sekuler. 2. Peran Turki di dunia Islam dan Timur Tengah. Di kancah internasional, Turki di bawah Erdogan mengambil pendekatan yang lebih tegas terhadap isu-isu yang melibatkan umat Islam. Erdogan seringkali berbicara vokal mengenai isu Palestina, menentang tindakan Israel, dan mendukung hak-hak rakyat Palestina. Turki juga aktif terlibat dalam krisis Suriah, menampung jutaan pengungsi Suriah yang melarikan diri dari konflik, dan mencoba memainkan peran mediasi dalam upaya penyelesaian konflik di kawasan tersebut. Selain itu, Turki meningkatkan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara Islam lainnya, termasuk Qatar, Pakistan, Malaysia, dan beberapa negara Afrika. Melalui hubungan ini, Turki mencoba membangun aliansi yang lebih kuat di antara negara-negara Muslim. Turki juga memperluas pengaruhnya melalui bantuan kemanusiaan dan pendidikan ke negara-negara yang kurang berkembang di Afrika dan Asia Tengah. 3. Tantangan ekonomi dan geopolitik. Meski mencoba tampil sebagai pemimpin dalam dunia Islam, Turki menghadapi tantangan ekonomi yang serius. Inflasi yang tinggi, pengangguran, dan penurunan nilai mata uang lira Turki menjadi masalah utama. Hal ini mengakibatkan banyak kritik terhadap pemerintahan Erdogan, baik dari lawan politiknya di dalam negeri maupun dari masyarakat yang merasa kehidupan mereka semakin sulit. Selain itu, Turki juga menghadapi tantangan geopolitik. Upaya Turki untuk menyeimbangkan hubungan antara negara-negara Muslim dengan Barat, terutama NATO dan Uni Eropa, tidak selalu berjalan mulus. Meskipun Turki adalah anggota NATO, posisinya sering berbeda dengan negara-negara Barat dalam isu-isu tertentu, seperti masalah Suriah, Kurdi, dan hubungan dengan Rusia. Turki terkadang mendapat tekanan dari negara-negara Eropa karena dianggap terlalu otoriter dalam pemerintahan domestiknya. 4. Kebangkitan oposisi dan masa depan politik Turki. Setelah 2 dekade memimpin, AKP dan Erdogan mulai menghadapi oposisi yang semakin kuat. Pada pemilu lokal 2019, Partai Erdogan kehilangan kendali atas beberapa kota besar seperti Istanbul dan Ankara. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian rakyat Turki mulai mencari alternatif kepemimpinan baru. Aliansi partai oposisi, termasuk Partai Rakyat Republik, CHP, dan partai-partai lain,
terus bekerja sama untuk menantang dominasi AKP dalam pemerintahan. Ketegangan politik antara pemerintah dan oposisi juga diwarnai oleh perdebatan mengenai nilai-nilai sekuler dan Islam. Sebagian masyarakat menginginkan kembali pada prinsip-prinsip sekuler yang lebih kuat seperti era Ataturk, sementara yang lain mendukung peran Islam yang lebih besar dalam kehidupan publik. 5. Turki di masa depan. Keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Masa depan Turki tampaknya akan ditentukan oleh upaya untuk menyeimbangkan antara tradisi Islam dan tuntutan modernitas. Di satu sisi, Turki tetap mempertahankan posisinya sebagai negara dengan identitas Islam yang kuat, dengan tetap menjunjung nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan publik. Di sisi lain, tantangan ekonomi dan geopolitik memaksa Turki untuk tetap terhubung dengan negara-negara Barat dan menjaga hubungan baik dengan sekutunya di NATO dan Uni Eropa. Pengaruh Turki di dunia Islam mungkin akan terus tumbuh, terutama di tengah situasi Timur Tengah yang dinamis. Banyak negara Muslim melihat Turki sebagai contoh negara yang mampu mempertahankan kekuatan militer, pengaruh diplomatik, dan perkembangan ekonomi yang signifikan, meskipun mengalami beberapa tantangan. 6. Warisan kekhalifahan di Turki modern. Meskipun kekhalifahan tidak mungkin kembali dalam bentuknya yang tradisional, nilai-nilai yang diwariskan dari era kekhalifahan Utsmaniyah tetap menjadi bagian dari identitas Turki modern. Banyak masyarakat Turki merasa bangga dengan sejarah kekhalifahan dan kontribusinya dalam sejarah Islam. Turki tetap mempertahankan arsitektur, budaya, dan simbol-simbol dari masa kejayaan Utsmaniyah yang terlihat dalam bangunan-bangunan bersejarah dan festival budaya. Warisan kekhalifahan juga hidup dalam kebijakan Turki yang berupaya mendukung umat Islam di dunia, seperti pengiriman bantuan kemanusiaan ke negara-negara yang membutuhkan, serta dukungan terhadap hak-hak Muslim di Palestina dan kawasan lainnya. Dengan perkembangan dan tantangan yang terus terjadi, Turki tetap berperan sebagai negara yang memiliki hubungan mendalam dengan sejarah kekhalifahan, sambil beradaptasi dengan tuntutan modernitas di abad ke-21. Mari kita ikuti kembali perjalanan sejarahnya berikut ini. Pengaruh Turki di kawasan Timur Tengah dan dunia Barat semakin kompleks di abad ke-21. Khususnya di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan. Dengan posisinya yang strategis sebagai jembatan antara Eropa dan Asia, Turki berupaya mengambil peran sebagai kekuatan regional yang independen dan berpengaruh di Timur Tengah, sambil tetap menjaga hubungan dengan dunia Barat. 1. Pengaruh Turki di Timur Tengah. Turki memanfaatkan hubungan sejarahnya dengan kawasan Timur Tengah serta kekuatan militer dan ekonominya untuk memperkuat pengaruhnya. Salah satu strategi utama Turki adalah dengan mengambil posisi tegas dalam isu-isu penting di kawasan ini. Misalnya, dalam konflik Palestina-Israel, Turki kerap mendukung perjuangan Palestina dan mengkritik kebijakan Israel secara terbuka, sehingga mendapatkan dukungan dari sebagian besar dunia Muslim. Turki juga menjadi pemain penting dalam konflik Suriah. Setelah pecahnya Perang Saudara pada 2011, Turki mendukung beberapa kelompok oposisi yang menentang Presiden Bashar al-Assad. Sementara juga menerima lebih dari 3,5 juta pengungsi Suriah ke wilayahnya. Turki bahkan melakukan intervensi militer di Suriah Utara untuk menciptakan zona aman, yang bertujuan untuk mencegah keberadaan kelompok-kelompok yang dianggap sebagai ancaman, seperti milisi Kurdi Suriah yang dianggap terkait dengan PKK, Partai Pekerja Kurdistan, yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh Turki. Turki juga semakin terlibat di Libya sejak Perang Saudara di sana pada 2014, mendukung Pemerintah Kesepakatan Nasional, GNA, yang diakui oleh PBB melawan pasukan Jenderal Khalifa Haftar. Dukungan militer dan politik ini membuat Turki mendapatkan pengaruh di Libya, yang merupakan wilayah strategis di Mediterania dan dekat dengan rute perdagangan minyak ke Eropa.
2. Diplomasi soft power dan ekspansi ekonomi. Turki juga menggunakan pendekatan soft power untuk memperluas pengaruhnya di dunia Muslim. Pendekatan ini mencakup pengiriman bantuan kemanusiaan, investasi dalam proyek-proyek infrastruktur, serta penyebaran budaya dan pendidikan Turki di negara-negara Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tengah. Melalui lembaga-lembaga seperti Badan Kerjasama dan Koordinasi Turki, TIKA, Turki membangun rumah sakit, sekolah, dan masjid di beberapa negara, sehingga meningkatkan citranya sebagai mitra yang peduli terhadap negara-negara berkembang. Selain itu, Turki memperkuat pengaruh ekonominya di wilayah tersebut. Banyak perusahaan Turki terlibat dalam proyek konstruksi besar di berbagai negara, seperti pembangunan bandara, jalan raya, dan pusat perbelanjaan di Timur Tengah dan Afrika Utara. Ekspansi ekonomi ini tidak hanya menguntungkan perekonomian Turki, tetapi juga memperluas pengaruh budaya dan politik Turki di negara-negara yang bekerja sama dengannya. 3. Hubungan dengan dunia Barat. Di sisi lain, hubungan Turki dengan dunia Barat, khususnya dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat, mengalami pasang surut. Meskipun Turki adalah anggota NATO, beberapa kebijakan luar negerinya kerap berbenturan dengan kepentingan negara-negara Barat. Salah satu sumber ketegangan utama adalah pembelian sistem pertahanan S-400 dari Rusia pada tahun 2019. Keputusan ini menyebabkan ketegangan dengan NATO, terutama Amerika Serikat, yang mengkhawatirkan bahwa sistem S-400 dapat membahayakan keamanan pesawat tempur NATO, khususnya F-35. Sebagai respons, Amerika Serikat mengeluarkan Turki dari program F-35 dan menerapkan sanksi terhadap sektor pertahanan Turki. Selain itu, hubungan Turki-Eropa juga sering tegang, terutama karena isu hak asasi manusia dan kebijakan Turki terhadap minoritas Kurdi. Uni Eropa kerap mengkritik Turki atas penahanan para aktivis dan jurnalis, serta pendekatan keras terhadap oposisi politik. Di sisi lain, Turki juga memegang kartu penting dalam hubungan dengan Eropa, khususnya terkait pengungsi. Kesepakatan yang dicapai dengan Uni Eropa pada 2016 memungkinkan Turki menampung jutaan pengungsi Suriah dengan imbalan bantuan dana dari Uni Eropa. Turki menggunakan isu pengungsi ini sebagai alat tawar dalam negosiasi dengan negara-negara Eropa. 4. Peran Turki dalam organisasi internasional. Turki juga aktif dalam organisasi internasional untuk memperkuat pengaruhnya di panggung dunia. Sebagai anggota NATO dan G20, Turki berusaha menjadi suara yang memperjuangkan isu-isu negara berkembang dan dunia Muslim. Di Organisasi Kerjasama Islam, OKI, Turki seringkali mengambil posisi tegas dalam mendukung hak-hak umat Islam, termasuk isu Palestina dan Rohingya. Turki juga menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Negara-Negara Turki, sekarang dikenal sebagai Organisasi Negara-Negara Turki, yang terdiri dari negara-negara dengan latar belakang etnis dan budaya Turki di Asia Tengah. Melalui organisasi ini, Turki meningkatkan kerjasama ekonomi, budaya, dan militer, memperluas pengaruhnya di Asia Tengah. 5. Tantangan dan kritik terhadap politik luar negeri Turki. Meski memiliki ambisi besar, kebijakan luar negeri Turki seringkali menuai kritik. Beberapa negara di Timur Tengah, terutama negara-negara Arab seperti Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, menganggap kebijakan Turki sebagai ancaman terhadap kepentingan mereka. Ketegangan ini terutama muncul karena dukungan Turki terhadap Ikhwanul Muslimin, yang dianggap sebagai ancaman oleh beberapa pemerintahan Arab. Hal ini menciptakan persaingan antara Turki dan beberapa negara Arab dalam memperebutkan pengaruh di kawasan Timur Tengah. Di Barat, Turki sering dianggap terlalu otoriter dalam menangani oposisi politik, yang menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan demokrasi dan hak asasi manusia di negara tersebut.
Hubungan Turki dengan Uni Eropa terhenti di tengah jalan. Meskipun Turki telah mengajukan keanggotaan sejak 1987. Uni Eropa menganggap reformasi politik Turki belum memadai. Sementara Turki sendiri mulai kehilangan minat dan mencari alternatif lain, seperti aliansi dengan Rusia dan mempererat hubungan dengan Asia. 6. Masa depan pengaruh Turki di dunia. Masa depan pengaruh Turki di Timur Tengah dan dunia Barat masih bergantung pada kemampuan negara tersebut untuk mengelola ketegangan antara peran internasionalnya yang independen dan komitmennya terhadap NATO serta sekutu Barat lainnya. Turki mungkin akan terus memperkuat hubungan dengan negara-negara Muslim sambil mempertahankan perannya di NATO dan organisasi internasional lainnya. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, sampai di sini dulu perjalanan sejarah yang dapat saya sajikan. Terus ikuti kelanjutannya di video selanjutnya di Safir Channel yang keren beken inspiratif kita semua. Semoga bermanfaat, dan atas dukungannya saya ucapkan terima kasih. Saya Firman Husein undur diri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.